Salam damai Natal bagi kita semua. Berbicara tentang Natal kembali lagi tidak hanya khusus bagi orang-orang Kristen atau pengikut Kristus pada umumnya. Namun berbicara tentang Natal kita berbicara fakta sejarah yang pernah ada dan hadir di muka bumi ini. Pribadi Allah yang datang dalam rupa seorang hamba manusia yaitu Yesus Kristus. Dialah tokoh sejarah yang tidak pernah terlupakan. Bahkan sampai hari ini dia mengguncang dunia, Bapak Ibu Saudara. Dan kita tahu bahwa Yesus datang untuk memberitakan kabar baik. Jika seseorang datang membawa kabar baik, kadang orang itu banyak berpikir salah pengertian kabar baik yang bagaimana. Namun Yesus jelas dia menunjukkan bukti bahwa ketika dia hadir ke muka bumi ini, dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita semua dengan cara dia rela mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudaraku, bagi kita yang percaya kepada Yesus yang mati di kayu salib, berarti kita juga meyakini pengorbanannya. Amin. Hari ini kita akan melihat kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan membawa kita semakin memahami pribadi Yesus Kristus. Ya, di dalam sejarah Lukas 2 ayat 1 sampai yang kelima kita akan melihat firman Tuhan berkata tentang perikop kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Ketika saya membaca kalimat menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia, saya terheran Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena ada satu sensus yang terjadi pada waktu itu. Sensus itu dilakukan tidak hanya dari satu buah negara atau satu kampung begitu ya, tapi dikatakan semua orang di seluruh dunia. Pada zaman Kaisar Agustus, siapakah Kaisar Agustus itu? Tentunya dia adalah orang yang luar biasa juga, sehingga dia bisa melakukan sensus dunia pada zaman Yesus. Ya, ayat yang kedua, inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea di Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Bapak Ibu Saudara, ini salah satu bukti sejarah ketika Yesus hadir. Dia menjadi satu tanda di dalam kalender kita. Ada before Christ, after Christ, sebelum Kristus atau sesudah Kristus. Sehingga ada kalender Masehi yang dipakai sampai hari ini. Bapak Ibu Saudaraku, itu salah satu bukti sejarah di mana Kristus hadir untuk menyatakan kuasa-Nya. Walaupun manusia kepingin melihat sesuatu yang wah begitu ya, tetapi Tuhan dia hadir dengan sederhana supaya manusia kita bisa menangkap. Seperti minggu lalu saya sampaikan, jika kita memahami pribadi Yesus sebagai manusia, kita bisa memahami dengan akal kita, dengan pikiran kita, bahkan dengan bukti-bukti ilmiah yang sudah terbukti, kita bisa percaya Yesus sebagai manusia. Namun ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, sebagai pribadi Allah yang maha kuasa, maha segala-galanya yang transenden, tidak bisa dijangkau oleh akal manusia, kita hanya bisa menerimanya dengan iman. Amin. Jika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentunya dengan iman Bapak Ibu Saudara. Dan iman itu timbul dari pendengaran kita akan firman Tuhan. Jika kita tidak pernah mendengar firman Tuhan, tentunya kita tidak akan memiliki iman kepada Yesus. Jika hari ini kita mendengar firman Tuhan, membawa kita kepada jalan kebenaran di dalam Yesus Kristus, mari kita percayai bahwa apa yang Yesus kerjakan selama di muka bumi ini, apa yang Yesus lakukan bahkan korbankan hidupnya, kita yakini adalah satu rancangan Tuhan, pribadi Tuhan yang hadir ke dunia untuk membuktikan kasih-Nya kepada kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi berbicara tentang Natal kita bisa memahami jauh lebih dalam Yesus sebagai manusia dan juga pribadi Allah. Luar biasa. Jika minggu lalu kita belajar tentang tokoh-tokoh yang ada ketika Yesus hadir ke dunia ini, tentunya yaitu Maria sendiri sebagai seorang perawan Maria, seorang perawan yang kudus, yang suci yang Tuhan pakai.
untuk menjadi alat hamba Tuhan sebagai seorang ibu di dunia. Dan juga ada Yusuf, ya, dan juga ada Elizabeth, dan juga ada yang lain, yaitu orang-orang Majus. Hari ini kita akan belajar tentang gembala-gembala. Ya, banyak tokoh-tokoh ketika Yesus hadir ke dunia ini. Kenapa, Bapak Saudaraku? Karena memang Tuhan ingin melibatkan manusia supaya manusia melihatnya sebagai satu bukti bahwa pribadi Allah, dia turun sebagai manusia yang bisa diterima dengan akal manusia. Amin. Ya, Tuhan tidak pernah kurang akal, Tuhan tidak pernah kurang cara. Bahkan dikatakan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menunjukkan kuasanya. Bagi kita yang percaya, Natal adalah kado istimewa. Natal adalah satu peristiwa bukti sejarah yang tidak bisa digeser oleh apapun atau dihilangkan, bahkan diganti oleh apapun. Jika memang Yesus adalah pribadi Allah, firman yang hidup yang menjadi daging, maka firman itu tidak akan pernah bisa diubah oleh manusia. Firman itu tidak pernah bisa digeser oleh manusia. Dan sejarah itu juga tidak akan pernah hilang begitu saja. Jika memang pribadi Yesus adalah pribadi Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Jika kita yakin Yesus adalah pribadi Tuhan, mari kita semakin bergairah dalam hal ini. Sebab pengenalan Allah akan Yesus Kristus di dalam Yesus Kristus adalah kehidupan kekal. Luar biasa. Mari kita akan melihat satu kebenaran di mana Tuhan membawa gembala-gembala untuk terlibat di dalam suasana Natal. Lukas 2 ayat 8 sampai yang ke-20 kita akan baca kisah ini. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Jadi kenapa dikatakan pada waktu malam? Karena mungkin juga ada shift-shift. Ya, berbicara tentang gembala itu ada gembala upahan, ada gembala yang menggembalakan dombanya sendiri. Apalagi kalau kita berbicara tentang gembala upahan di zaman sekarang. Ya, banyak orang-orang yang menjabat sebagai gembala, namun mereka bisa nanti akan diuji, ya, dites apakah mereka ini benar-benar gembala yang mau memberikan hidup atau nyawanya, atau hanya sekedar gembala upahan. Namun kita akan melihat gembala-gembala yang di zaman Yesus ini, mereka memiliki tugas, mereka memiliki satu pengalaman bagaimana ketika mereka melihat sosok pribadi Yesus yang lahir di kandang domba. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan lihat ayat yang ke-9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Sekali lagi saya ulangi, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi Natal, kelahiran Yesus hadir untuk membawa kesukaan besar. Sekali lagi, Natal, kelahiran Yesus itu membawa kesukaan besar. Bukan hanya untuk orang-orang Kristen, bukan hanya untuk negara atau bangsa-bangsa tertentu, tetapi dikatakan untuk seluruh bangsa. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi Yesus untuk seluruh bangsa. Sehingga berita firman Tuhan yang saya sampaikan ini juga untuk seluruh bangsa. Siapapun Bapak Ibu Saudara semua, jika mendengar kabar tentang kelahiran Yesus dan Yesus membawa kabar sukacita, yaitu keselamatan hidup yang kekal, maka berbahagialah Bapak Ibu Saudara semua, karena berita Injil ini akan digenapi, semua makhluk akan mendengarkannya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa, saya akan lanjutkan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya,
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Luar biasa Bapak Saudara. Ketika saya membaca kalimat ini yang ke-14 ini, ayat 14. Ya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi kalau di sini dikatakan di antara manusia yang berkenan kepadanya, pasti juga ada yang tidak berkenan kepadanya. Siapakah mereka yang tidak berkenan? Berbicara tentang manusia yang tidak berkenan adalah mereka yang menolak kebenaran. Mereka yang hidup di luar kebenaran. Jika Yesus hadir, dia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, maka mereka boleh hidup yang kekal dan mereka akan mengenal pribadi Allah yang sesungguhnya." Jika mereka yang di luar Kristus, tentunya tidak perlu saya ulangi lagi. Mereka berarti menentang Kristus, mereka adalah anti Kristus. Sebab Yesus pernah menyampaikan kepada murid-muridnya, jika mereka tidak melawan kita, berarti mereka ada di pihak kita. Bapak Ibu Saudaraku, berbicara tentang pengikut Kristus adalah mereka yang mengenal kebenaran. Tentunya kebenaran Tuhan, bukan kebenaran manusia. Dan jika hari ini kita percaya bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, kita sudah berkenan di mata Tuhan. Amin. Namun pekerjaan kita tidak hanya sekedar percaya Bapak Saudara, tapi kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan setiap hari. Amin. Ini adalah perjuangan, ini adalah kehidupan orang-orang percaya. Sampai garis akhir, sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Amin. Ayat yang ke-15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Jadi gembala-gembala ini memang dipakai, ditunjuk oleh Tuhan untuk satu misi, tugas tertentu, tugas khusus. Di samping mereka ingin membuktikan kebenaran, mereka juga ingin melihat sendiri apa yang terjadi dan apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui malaikat kepada mereka. Ya, ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Tentang siapa saudara? Tentang anak itu. Tentang siapa? Yesus Kristus. Jadi para gembala ini diajak untuk melihat sosok pribadi Yesus Kristus. Sehingga kalau berbicara tentang saksi kelahiran Yesus sangat banyak. Lebih dari 2-3 orang. Ya, kalau dikatakan gembala-gembala tentunya lebih dari 2 dan 3. Ayat 18, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Siapa yang heran Bapak Ibu Saudara? Tentunya mereka, yaitu Yusuf, Maria. Dari mana gembala ini bisa tahu? Kok mereka bisa tahu? Ya, aku dan juga Maria, Yesus ada di tempat ini. Jika bukan kehendak Tuhan, jika bukan rencana Tuhan, mereka pasti tidak tahu keberadaan Yusuf dan Maria ini. Bapak Ibu Saudara, ini satu pengalaman yang sangat indah. Ketika Tuhan turut serta, turut berkarya dalam kehidupan Maria dan Yusuf. Iya, jika kita membatasi pribadi Tuhan sebagai seorang manusia, memang manusia itu terbatas. Tetapi jika kita memahami rancangan Tuhan, rencana Tuhan yang indah bagi setiap manusia, tentunya tidak bisa dibatasi oleh apapun. Jadi ketika kita memahami pribadi Yesus sebagai seorang manusia, ini adalah karya Tuhan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, dikatakan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Ini wujud campur tangan karya Tuhan, ya, dalam menyatakan pribadinya kepada manusia. Bukankah kita sebagai orang percaya sangat berbahagia dan sangat bersukacita ketika Tuhan hadir dalam hidup kita, ketika Dia menunjukkan kuasanya dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita percaya setiap hari kita akan merasakan belas kasih, kita akan merasakan karya Tuhan.
Ketika kita mengalami segala macam persoalan, Tuhan hadir dalam hidup kita. Kita bisa merasakan sesuatu yang indah terjadi dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ayat yang ke-19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Jadi sekali lagi, minggu yang lalu saya juga sudah katakan, Maria ini adalah tipe orang yang menyimpan sesuatu. Dan dia mengeluarkan sesuatu yang memang perlu disampaikan. Sehingga saya menyebut orang yang bisa dipercaya. Maria adalah tokoh yang memang bisa dipercaya. Sehingga jika zaman sekarang ini, jika dia orang yang suka gosip atau suka ngomong, pasti akan viral. Namun Maria bukan begitu. Dia menyimpan segala sesuatu di dalam hatinya. Tentunya sesuatu yang bersifat kekal. Kemudian yang ke-20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, kita melihat sukacita gembala ini. Mereka menjadi yakin terhadap sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sehingga dalam hal ini gembala-gembala memiliki satu mandat, tugas untuk menyampaikan kebenaran. Ya, untuk zaman sekarang gembala ini memiliki tugas menyampaikan kebenaran. Dan kita tahu gembala kita yang agung adalah pribadi Yesus sendiri, di mana dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan kita berdoa bagi para gembala-gembala yang memiliki karunia, dipanggil Tuhan untuk memiliki karunia gembala. Tentunya mereka tidak hanya sekedar mengejar upah, namun mereka juga mau memberikan teladan hidup yang baik. Dan mereka bahkan dikatakan memberikan hidup mereka, nyawa mereka bagi kawanan yang Tuhan percayakan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan dari kisah gembala-gembala ini, Tuhan juga mengajarkan kepada kita semua bagaimana kita bisa memiliki mentalitas gembala yang memang layak di mata Tuhan. Ya, mungkin ada yang merasa kita tidak dipanggil sebagai seorang gembala, namun kita bisa belajar memiliki karakter gembala. Apa saja karakter yang dimiliki oleh gembala ini, Bapak Ibu Saudara? Ya, jika kita melihat tokoh-tokoh dalam Alkitab, mulai dari Abraham, Musa, Daud, mereka adalah tokoh-tokoh yang juga pengembala. Ya, dan kita tahu Tuhan panggil pertama tokoh gembala, yaitu Petrus. Dia mendapatkan mandat langsung dari Tuhan Yesus untuk menggembalakan jemaat Tuhan. Bahkan sampai hari ini kita bisa menerima firman Tuhan karena kuasa Tuhan sendiri melalui orang-orang yang Tuhan pakai. Sampai hari ini kita bisa mendengar kabar tentang Tuhan Yesus Kristus. Tentunya karena gembala-gembala ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, berbicara tentang gembala itu sangat luar biasa. Tuhan juga akan memberikan karunia khusus atau memberikan hadiah khusus, mahkota khusus, yaitu mahkota kehidupan bagi para gembala, karena mereka betul-betul memiliki hati untuk menjaga kawanan, menjaga seluruh kelompoknya, anggotanya, supaya tetap dalam kebenaran. Ya, ini salah satu teladan yang bisa kita ambil, makna yang bisa kita ambil sebagai seorang gembala. Kita juga harus menjaga kawanan kita. Mungkin kita memiliki komunitas atau bahkan keluarga kita. Kita harus menjaga supaya keluarga kita, komunitas kita tetap terpelihara oleh karena firman Tuhan. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah zaman yang semakin membawa manusia untuk jauh dari Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, mari kita akan lihat karakter gembala yang pertama, yaitu harus berani. Ketika mereka mendengar berjumpa dengan malaikat, malaikat berkata, jangan takut. Jangan takut itu untuk menyatakan kepada para gembala supaya mereka mengerti maksud Tuhan. Memang pekerjaan seorang gembala itu harus mengerti maksud Tuhan. Tahu apa yang Tuhan mau, Bapak Ibu Saudara. Tidak hanya sekedar ya menggembalakan dan mengambil yang baik dari domba-dombanya.
Namun gembala juga harus mengerti kehendak Tuhan. Sehingga malaikat berkata, "Jangan takut, aku berkata kepadamu." Tuhan mengajarkan kepada para gembala supaya mereka memiliki keberanian, menyatakan kebenaran, menyatakan keadilan. Ya, ini tugas gembala, Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga ketika gembala-gembala meyakini bahwa mandat dari Tuhan itu harus dibuktikan, dan mereka merasakan buktinya sendiri, dan mereka harus bersaksi. Bapak Ibu Saudaraku, di sini dibutuhkan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Berani untuk hidup benar dan menjadi saksi Tuhan. Berani untuk menjadi teladan, itu tugas gembala. Dan memang tidak mudah secara manusia, secara daging. Tetapi menjadi gembala adalah orang-orang yang akan mendapatkan upah yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Mari kita belajar dari kehidupan atau karakter gembala ini. Ya, mari kita untuk menjaga hidup kita. Di samping kita menjadi teladan hidup yang benar di mata Tuhan, di mata sesama. Ya, kita juga harus tetap menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah zaman yang mana orang-orang semakin susah untuk menerima kebenaran. Dengan melihat para tokoh di Alkitab yang saya sampaikan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa gembala adalah pribadi yang dipercayakan oleh Tuhan dalam mendidik, membimbing, mengajar, dan membawa jemaat kepada pengenalan firman Tuhan yang menuju pada satu tujuan, yaitu bertumbuh ke arah Dia secara sempurna, ke arah Yesus Kristus. Jadi tema Natal kali ini, Bapak Saudara, kita tidak hanya sekedar belajar tentang gembala-gembala yang menggembalakan kawanan domba, tapi kita bisa melihat tugas dan peran gembala yang sangat penting, yang menjadi dampak dan kita rasakan dampaknya sampai hari ini. Oleh karena gembala-gembala yang Tuhan utus, sehingga kita hari ini pun bisa mendengar berita keselamatan di dalam Yesus Kristus. Karena mereka tetap berani. Harus memiliki konsistensi, ya, konsistensi yang kuat untuk bisa menyampaikan kebenaran di tengah-tengah dunia yang tidak benar ini. Mari kita belajar tentang karakter gembala ini, Bapak Ibu Saudara. Ini tidak hanya khusus bagi para gembala, tapi kita seluruh umat Tuhan yang dibangun untuk mengenal pribadi Tuhan, mengenal pribadi Allah yang benar dan yang satu-satunya di dalam Yesus Kristus. Amin. Sehingga Efesus 4 ayat 11 sampai 16 dikatakan, dan ialah yang memberikan hak baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala, dan padanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Luar biasa, Bapak Saudaraku. Berbicara Natal sekali lagi tidak hanya sekedar kita belajar tentang pribadi Yesus, namun kita diajar untuk melihat bukti-bukti, ya, bahwa Yesus Dia datang ke dunia, disaksikan oleh banyak saksi, dan saksi ini juga bisa dipertanggungjawabkan, dan salah satu di antaranya adalah gembala-gembala ini. Dan mereka memiliki karakter yang luar biasa. Mereka memiliki karakter yang harus berani menjadi teladan, berani menyampaikan kebenaran, bahkan berani untuk memberikan nyawa atau hidupnya untuk komunitasnya, untuk seluruh kawanannya, orang-orang yang mereka kasihi, orang-orang yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Amin, Bapak Saudara. Jika kita memiliki komunitas, jika kita memiliki satu kumpulan, ya, mari kita menjadi gembala-gembala yang baik.
saling menjaga, saling mendoakan, menguatkan. Amin. Sampai Tuhan memanggil kita, sehingga kita sebagai jemaat Tuhan diperlengkapi satu dengan yang lain untuk saling menjaga kawanan. Amin. Ya, biarlah firman Tuhan yang sederhana ini mengingatkan kita untuk kita menjadi penjaga atau gembala-gembala yang menjaga orang-orang di sekitar kita, komunitas kita, kumpulan kita di dalam Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman-Mu, firman yang mengajar kami untuk kami memiliki hati seorang gembala. Hati yang menjaga kawanan kami, keluarga kami, orang-orang dekat kami, siapapun Tuhan sampai hari ini yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, Engkau Tuhan mampukan kami, sehingga kami boleh menjadi berkat, tetap menjadi teladan, karena Engkau adalah gembala agung kami. Terima kasih Bapa, berkati kami semua yang mendengar firman Tuhan hari ini, dikuduskan, disucikan, dilayakkan, tetap menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan. Terima kasih, berkati kami semua, kuasai hidup kami dengan Roh Kudus-Mu, ampuni segala hal yang masih kurang berkenan di mata Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini, kiranya berkat, rahmat, anugerah Tuhan, damai sejahtera Tuhan turun atas kami, sampai Tuhan datang menjemput kami. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku